Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan bersama kita memulai renungan ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu atas segala berkat, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, dan curahkan juga Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan setiap kami untuk melakukannya. Ini doa, ini syukur kami ya Allah, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29, yang menyatakan, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini masih menjadi satu kesatuan dari bacaan kita tentang Minggu Pentakosta yang kita rayakan kemarin. Kita bersama merayakan Minggu Pencurahan Roh Kudus. Minggu yang begitu berarti penting bagi kehidupan umat Allah atau kekristenan itu sendiri. Bahwa dari Minggu Pentakosta ini kita belajar bagaimana ketika Allah, ketika Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, ia mau menderita bagi setiap kita. Ia mau mengorbankan dirinya bagi setiap kita lewat kematiannya di kayu salib. Ia bangkit lalu naik ke sorga. Tapi ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia tidak membiarkan kita menjalani kehidupan ini tanpa rangkulannya. Oleh sebab itu dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Dan inilah peristiwa yang kita rayakan lewat pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Pentakosta dalam budaya atau orang-orang Yahudi merupakan perayaan ucapan syukur atas panen mereka. Tapi saat ini kita kekristenan memberi perayaan baru pada hari Pentakosta, bahwa tidak hanya syukur umat atas pemberian yang Allah berikan lewat hasil panen mereka yang boleh berhasil, tetapi juga bagaimana karya Roh Kudus hadir dalam kehidupan umat Kristen atau dalam kehidupan umat percaya. Dan disinilah peran Roh Kudus mau memberikan arti bagi kehidupan kita, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita memberi arti, memberi pesan bagi setiap kita untuk berkarya. Jadi lewat syukur yang kita berikan di hari Pentakosta, seiring sejalan dengan apa yang umat Yahudi lakukan, maka kita mau juga dituntun untuk merayakan
hari Pentakosta ini dengan berkarya, dengan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 menyatakan bahwa manusia yang ditempatkan di Taman Eden ini diminta untuk menjaga dan merawat taman itu yang kalau bisa kita tarik dalam kehidupan kita sebagai manusia saat ini, itu adalah peran kita sebagai manusia untuk bertanggung jawab atas alam, atas semesta yang Tuhan berikan, yang Tuhan minta agar kita merawat dan menjaga keberlangsungan kehidupan seluruh ciptaan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Inilah tugas peranan kita, yaitu diminta bertanggung jawab penuh atas kehidupan seluruh ciptaan. Dan inilah yang menjadi sebuah pesan ketika kita dikaruniakan Roh Kudus untuk dapat berkarya, untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami, dan kemudian melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Oleh sebab itu Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus agar melalui kuasa Roh Kudusnya kita dapat berkarya. Kita dapat bertanggung jawab seperti tema kita pada malam hari ini. Bertanggung jawab merawat kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah ketika kita bertanggung jawab penuh pada seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Kita bertanggung jawab untuk menyaksikan, untuk mempermuliakan Tuhan melalui karya dan kerja kita. Bumi yang Tuhan ciptakan saat ini penuh dengan berbagai kemalangan. Saya berkata begitu karena jika di pagi hari saya melihat air condition atau kondisi udara, secara khusus di kota kita di Surabaya ini, kita masuk di peringkat kedua dari kerusakan udara yang begitu luar biasa terjadi. Pertanyaan bagi setiap kita ketika hal ini terjadi adalah, di mana peran kita sebagai manusia? Sudahkah kita bertanggung jawab akan merawat kehidupan yang Tuhan percayakan? Atau contoh lain, kehidupan kita di masa pandemi ini, sudahkah kita peduli? Sudahkah kita merawat setiap ciptaan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain? Virus corona yang hingga saat ini masih hidup berdampingan dengan kita membutuhkan kepedulian setiap kita untuk bertanggung jawab penuh bukan hanya pada diri kita tapi juga pada orang lain. Kita merasa diri kita sehat-sehat saja, tapi kita tidak tahu ketika kita pergi, ketika kita bercengkrama dengan orang, kita membawa virus. Oleh sebab itu, protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjadi cara kita untuk merawat kehidupan yang Tuhan percayakan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita adalah bagian dari semesta yang Allah ciptakan. Kita menerima anugerah kehidupan dan juga curahan Roh Kudus. Oleh sebab itu kehadiran kita pun harusnya menghidupkan sesama ciptaan lainnya. Tidak hanya manusia yang saya katakan sebagai poin di kehidupan di tengah pandemi, tapi juga seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Udara, alam sekitar kita, hewan, tumbuhan. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, nyatakan syukur kita, nyatakan bakti kita. Jika orang Yahudi dahulu memberikan syukur mereka lewat hasil panen, tapi bagaimana saat ini kita menjaga akan sumber daya tersebut, bukan hanya sekedar memanen hasil dari bumi yang Tuhan berikan, tetapi merawat, tetapi sungguh-sungguh memelihara apa yang Tuhan berikan. Karena tanggung jawab berkuasa yang Tuhan berikan adalah tanggung jawab merawat dan memelihara, bukan berkuasa semena-mena, bukan berkuasa melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh kita.
Berkuasa di sini adalah ketika kita bertanggung jawab penuh memelihara. Jadi ketika kita menafsirkan atau memahami berkuasa atas seluruh ciptaan adalah berarti kita semena-mena, berarti ketika hanya kita yang bisa merawat itu, kita bertingkah ya sudah, karena hanya saya sebagai sosok manusia yang mampu menjaga lingkungan ini atau punya hak untuk merawat lingkungan ini, saya ya udah biarkan saja. Tidak, ibu bapak saudara sekalian, kita dipercayakan penuh untuk merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Sebagai bentuk kita bersyukur, sebagai bentuk kita benar-benar meresapi, kita benar-benar menghadirkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Selamat memaknai kehidupan yang Allah berikan dengan senantiasa bertanggung jawab merawat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik kepada sesama kita manusia maupun kepada seluruh ciptaan semesta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk berkarya, untuk menyatakan kasih bagi seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami ketika kami merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kami mau memaknai ini sebagai bentuk kami bertanggung jawab penuh. Ketika Roh Kudus telah tercurah dalam kehidupan kami, berarti Tuhan memampukan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan ketika kami bersedia menjadi saksi-Mu, ketika kami diminta bertanggung jawab berkuasa atas seluruh ciptaan yang Tuhan berikan, maka kami mau merawatnya. Kami mau bertanggung jawab merawat kehidupan yang Tuhan percayakan, baik kepada sesama kami maupun kepada seluruh ciptaan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat senantiasa benar-benar kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bapa, kami juga memohon berkat, anugerah, dan juga penyertaan Tuhan di istirahat malam kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar esok hari kami boleh melanjutkan aktivitas kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa Tuhan dan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.